Shalom, kita ketemu kembali dalam ibadah online JKYOFC. Gimana kabarnya Anda yang ada di rumah? Saya berdoa kita semua tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama katakan dari awal, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan
sebab Engkaulah yang sanggup menolong kami. Engkau yang kami andalkan Tuhan, sebab Engkau Bapa yang mengasihi kami. Mari yang percaya kita sama-sama katakan, aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Mari lagi sama-sama katakan, aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Lagi katakan, aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang berkuasa dan menolong kami, dan Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan. Hari ini kami buka hati kami siap diberkati firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara, 1 Raja-Raja pasal 17, kita baca mulai di ayat yang pertama. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia. Perhatikan ini. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 5. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah sungai Yordan. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9 terakhir, baca. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan
Amin. Saudara tahu ini kisah di mana terjadi kelaparan yang hebat disebabkan karena hujan 3,5 tahun tidak turun. Ya. Nah di masa-masa sulit ini ternyata Tuhan menunjukkan pemeliharaannya yang luar biasa kepada Nabi Elia. Dan saya mau berkata hari ini, kalau Tuhan sudah menunjukkan pemeliharaan yang luar biasa di masa kelaparan, 3,5 tahun hujan tidak turun di waktu yang lalu, saya percaya Tuhan yang sama yang disembah oleh Nabi Elia, Tuhan yang sama juga akan tetap memelihara kita di masa-masa sulit seperti hari ini. Di masa-masa di mana kita menghadapi pandemi hari ini. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bagaimana Tuhan itu memelihara hidup Elia di masa sulit. Sebagaimana juga Tuhan akan pelihara hidup kita di masa sulit hari ini. Nah yang pertama adalah begini. Kalau saudara baca di ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ya, jadi pemeliharaan Tuhan itu dimulai ketika Tuhan berfirman kepada Elia. Bahkan perhatikan ini ya, di ayat yang ke-8 juga sama. Ya, ketika sungai Kerit udah kering, Tuhan perintahkan untuk Elia pergi ke daerah Sidon. Ya, lalu di ayat 8 Tuhan juga berkata, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Nah saya melihat begini saudara, ada satu hal yang sama ya. Setiap kali Tuhan mau memelihara Elia, Tuhan mulai dengan kalimat maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Apa maksudnya ini? Nah dari hal ini kita belajar satu hal begini, bahwa hidup kita sebenarnya ditentukan bukan oleh situasi, ditentukan bukan oleh keadaan, ditentukan bukan karena ekonomi dunia bagaimana ataupun situasi dunia bagaimana, tetapi ternyata hidup kita ini ditentukan oleh firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada orang berbuka toko berkata, Pak, toko saya hari ini lagi sepi, situasinya memang tidak memungkinkan, tidak kayak dulu Pak, bagaimana mungkin saya bisa survive. Ada orang yang berusaha, mereka berkata, Pak, kondisi tidak kayak dulu Pak, kondisi hari ini sangat-sangat memprihatinkan, bagaimana saya bisa survive. Saya mau beritahu kepada saudara, seperti Tuhan memelihara Elia, dimulai dengan Tuhan berfirman. Artinya apa? Kondisi keadaanmu hari ini sebenarnya tidak mempengaruhi bagaimana kuasa Tuhan memelihara hidup kita. Makanya begini, kita seringkali berpikir begini, bahwa kita ini dulu ya bisa hidup dengan lebih baik dibandingkan hari ini karena situasinya Pak dulu beda dengan sekarang. Pak dulu karena ekonomi dulu beda dengan sekarang. Karena itu kita seringkali berpikir bahwa kalau kita bisa enak, kalau kita bisa sukses, kalau kita bisa hidup lebih baik, itu karena keadaan ekonomi yang mendukung. Itu karena keadaan sekeliling mendukung. Kita lupa satu hal, bahwa sebenarnya keadaan dunia ini, keadaan ekonomi tidak mempengaruhi hidup kita. Karena hidup kita itu sebenarnya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah makanya kalau saudara baca di dalam Alkitab, lihat dulu sama-sama. Dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga, ya, perhatikan ini, Ulangan 8 ayat 3. Firman Tuhan berkata begini, jadi ia, Tuhan, merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi makan mana, yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Ya, jadi Tuhan itu mengizinkan orang Israel makan mana, ya. Tujuannya untuk apa? Tuhan bilang untuk membuat engkau mengerti. Apa? Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, untuk manusia bisa mengerti bahwa mereka hanya hidup oleh apa yang Tuhan katakan, ayat 3 ini berkata Tuhan mengizinkan kelaparan, Tuhan mengizinkan masa sulit, Tuhan mengizinkan mereka harus makan mana. Kenapa? Supaya mereka mengerti satu hal, bahwa bukan kondisi, bukan keadaan, bukan situasi yang membuat mereka terpelihara, tapi oleh karena firman yang Tuhan ucapkan.
Makanya saya juga percaya hari ini, hidup kita dalam tangan Tuhan. Mungkin beberapa waktu yang lalu Anda berkata, Pak dulu enak Pak karena keadaan Pak memang memungkinkan. Saya mau beritahu, Anda bisa tetap terpelihara oleh Tuhan meskipun keadaan tidak memungkinkan. Kenapa? Karena hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Makanya ketika Tuhan harus membuat kita mengerti, Alkitab berkata Tuhan mengizinkan orang Israel kelaparan. Supaya mereka mengerti. Tuhan menggoncang keadaan mereka. Supaya mereka mengerti. Keliling mereka boleh tergoncang. Tapi mereka mengerti sekarang. Meskipun sekeliling mereka bergoncang. Bahwa hidup mereka tidak tergantung oleh sekeliling mereka. Tapi hidup mereka tergantung oleh apa yang Tuhan katakan. Karena itu kita tidak perlu terlalu pusing dengan kehidupan ini. Dan berkata, Pak situasi akan semakin buruk Pak. Nanti ke depan akan semakin susah Pak. Nanti ke depan akan semakin sulit Pak. Nanti Pak ke depan akan semakin gimana ya Pak ya. Hari ini aja saya sudah susah. Apalagi nanti ke depan tambah parah Pak. Saya mau beritahu hidupmu tidak tergantung keadaan. Hidupmu tergantung oleh firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena itu yakini firman Tuhan hari ini. Percayai firman Tuhan hari ini. Engkau boleh berkata biar bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Tapi aku percaya hidupku ada dalam tangan Tuhan. Hidupku ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan apa yang Tuhan katakan, itu yang akan memberkati, memelihara hidupku. Yang percaya katakan amin. Itu yang pertama. Saya mau masuk bagian yang kedua, kembali dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Sekarang kita baca di ayat yang keempat. Lihat, ayat yang keempat berkata begini. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sih Elia diberi makan oleh burung gagak? Jawabannya sederhana, ayat 4 ini. Ayat 4 berkata begini, karena Tuhan telah memerintahkan burung gagak untuk memelihara Elia. Nah sekarang ayat ini mirip dengan ayat yang ke-9. Ketika sungai Kerit sudah kering. Tidak ada lagi burung gagak yang memberi makan Elia. Lihat ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat dan termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah ke sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan. Perhatikan kalimat ini. Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, perhatikan. Tuhan perintahkan burung gagak. Tuhan juga perintahkan janda ini, ya. Dari ayat ini kita mengerti begini, saudara ya. Tuhan tidak pernah kirim emas langsung dari sorga, ya. Tuhan tidak pernah kirim uang langsung dari sorga, tapi Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati hidupmu, untuk memelihara hidupmu. Tapi yang menarik dari ayat ini, yang bagian yang kedua ini, saya mau tanya kepada Anda, kan begini. Tuhan memerintahkan burung gagak, Tuhan juga memerintahkan janda untuk memelihara Elia. Nah, bagian ini yang menarik perhatian saya dan saya mau tanyakan kepada Anda. Menurut Anda, lebih gampang mana? Tuhan menyuruh burung gagak untuk memberi makan Elia, atau Tuhan menyuruh seorang janda memelihara Elia? Lebih gampang mana? Ya saya tahu Anda akan menjawab secara diplomatis dan berkata, dua-duanya gampang. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau seandainya kita bisa berandai-andai ya. Bagi saya jawabannya adalah lebih gampang burung gagak disuruh Tuhan. Ya, lebih gampang burung gagak. Kenapa? Karena begini saudara. Kalau Tuhan suruh burung gagak dia nggak pakai protes. Ya, dia nggak pakai mikir. Ya kan? Karena burung gagak pikirannya nggak seperti kita. Ya. Dia nggak pakai mikir, dia nggak pakai lama kalau Tuhan suruh burung gagak. Tapi masalahnya ketika Tuhan suruh orang, ini pakai mikir. Tidaklah mudah bagi seorang janda yang miskin ini untuk mengikuti apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Lebih gampang Tuhan nyuruh burung gagak. Tapi meskipun sulit, Alkitab berkata, ibu janda ini justru mau melakukan. Dan akibatnya apa saudara tahu? Akibatnya Alkitab berkata di masa kelaparan mereka semua atau janda itu bersama dengan anaknya
terpelihara sempurna, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Nah, bagian yang kedua saya mau beritahu kepada saudara ya. Di masa sulit ini dengarkan apa yang Tuhan suruh kepadamu ya. Dengarkan apa yang Tuhan suruh kepadamu. Karena begini saudara tahu ya. Karena ketika Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, sebenarnya tidak pernah untuk kepentingan Tuhan. Tidak pernah untuk kepentingan orang lain. Tapi sebenarnya ketika Tuhan suruh melakukan kita sesuatu, itu untuk kepentingan kita sendiri. Janda itu ketika dia taat melakukan apa yang Tuhan suruh, Alkitab berkata itu untuk kepentingannya sendiri. Dia dipelihara Tuhan di masa kelaparan. Dia dipelihara Tuhan di masa 3,5 tahun hujan tidak turun. Ya, saya nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Ya, tapi saya percaya begini, orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan suruh, hidupnya akan dipelihara Tuhan. Entah pandemi ini sampai 2 tahun, 3 tahun, 3,5 tahun, 5 tahun, Tuhan tetap akan pelihara hidup orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Kalau Anda berkata begini, ya terang aja Pak, Tuhan yang nyuruh, mana mungkin janda Sarfat gak mau. Saya mau beritahu kepada saudara, bukankah Anda juga banyak kali disuruh Tuhan? Belum tentu kan Anda mau. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Jadi karena itu saya mau beritahu kepada saudara, banyak hal yang Tuhan suruh untuk kita, ya, untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang lain. Ini bukan hanya bicara soal taburan seperti janda Sarfat, tapi dalam setiap apa yang Tuhan suruh kepada kita, lakukan, maka Tuhan akan tunjukkan kuasanya untuk memelihara hidupmu. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara baca dalam Alkitab, saya mau tunjukkan dulu ya. Lihat dalam Lukas pasal 4, lihat ayat 24, dan katanya lagi, kata Tuhan, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya sendiri. Lalu kemudian ayat 25-26 dia bicara tentang janda Sarfat ini. Ini satu konteks ya. Dari ayat Lukas 4 ini kita menemukan rahasianya. Kenapa janda ini mau ketika disuruh Tuhan memelihara Elia. Karena dia menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan, menghormati Nabi Elia yang hari itu menyuruh dia melakukan sesuatu. Orang percaya belum tentu melakukan apa yang Tuhan suruh. Tapi kalau engkau respect kepada Tuhan, maka engkau akan melakukan apa yang Tuhan suruh. Intinya begini, ya. Kepercayaanmu kepada Tuhan tidak pernah bisa membuat engkau melakukan apa yang Tuhan mau. Buktinya hari ini ada banyak orang mengaku percaya, tapi mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya. Tapi kalau mereka percaya dan respect, hormat kepada Tuhan, maka dia mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Dengan kata lain, saya mau beritahu kepada saudara, hari ini orang justru tidak kekurangan orang percaya. Cuma hari ini kekurangan orang yang respect kepada Tuhan. Karena hari ini di masa sulit kita selalu berkata, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Tapi seringkali kita lupa, kita tidak respect sama Tuhan. Buktinya apa? Tuhan nyuruh kita melakukan sesuatu, kita menolak bahkan tidak mau melakukan. Ya. Saya mau kasih contoh ayat yang bagus sekali. Dalam Lukas pasal yang keempat. Ya. Lukas pasal 5 ayat yang keempat. Lihat firman Tuhan berkata begini. Lukas pasal 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah lihat ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Artinya begini. Kalau orang yang lain yang nyuruh, aku nggak mau. Ya. Kalau mungkin mertuaku yang nyuruh, aku nggak mau. Ya. Mungkin Petrus berkata, kalau misalnya teman-temanku yang nyuruh, aku nggak mau. Kalau pendetaku yang nyuruh, aku nggak mau. Ya. Kalau mungkin bosku yang nyuruh, aku nggak mau. Ya. Kalau mungkin tetanggaku yang nyuruh, aku nggak mau. Ya. Tapi Petrus berkata, karena engkau yang menyuruhnya. Makanya dia berkata, aku akan menebar jala juga. Jadi saya mau beritahu, ya, yang membuat Petrus itu mau menebar jala bukan saja karena dia percaya, ya,
tapi karena dia respect kepada Tuhan yang menyuruh dia. Saya mau beritahu kepada saudara, hari ini yang membedakan orang beriman dengan orang beriman yang lain adalah begini. Ada yang percaya, respect kepada Tuhan, tapi ada yang percaya gak respect sama Tuhan. Saya mau beritahu, memang cinta, saya pernah khotbah dulu sekali zaman OFC awal-awal ya. Saya pernah khotbah tentang love and respect ya, antara cinta dan penghormatan. Kita ini ketika kita bicara cinta, kadang-kadang yang hilang adalah respect. Ya, suami istri atas nama cinta kadang-kadang tidak saling menghargai lagi. Ya, dulu waktu awal-awal ketemu panggil Pak, panggil Ko, panggil Mas ya. Begitu lama nikah atas nama cinta udah dekat, ya respeknya hilang. Sama kita, ya. Kita atas nama cinta, kita rasa kita udah dekat dengan Tuhan, makanya kadang-kadang yang hilang dari hidup orang percaya itu respeknya kepada Tuhan. Ya, itu hilang respeknya kepada Tuhan. Karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara, Petrus berkata begini, karena engkau yang nyuruh. Kalau bukan engkau yang nyuruh, aku gak mau. Karena aku respect sama engkau. Aku respect sama engkau. Kenapa? Karena hari itu baru dia ketemu Yesus. Respect, tapi lama-lama saya beritahu, yang hilang bukan imannya, tapi respectnya. Sehingga kita tidak mau lagi melakukan apa yang Tuhan suruh. Karena atas nama Tuhan mengasihi aku. Saya percaya Tuhan mengasihi kita dan kasih yang kekal. Saya percaya Tuhan cinta sama kita sehingga dia mau mati untuk kita. Tapi saya mau beritahu, karena engkau merasa dicintai Tuhan, jangan sampai respekmu hilang dengan Tuhan. Jangan sampai rasa hormatmu itu hilang kepada Tuhan. Jangan sampai rasa sungkanmu itu hilang kepada Tuhan. Karena engkau berkata, aku dicintai Tuhan, aku disayang Tuhan. Lalu yang hilang respekmu kepada Tuhan. Engkau gak lagi menghormati Tuhan. Buktinya apa? Tuhan suruh kita melakukan, kita cuma percaya Tuhan mengasihi aku. Aku gak lakukan pun Tuhan sayang sama aku. Betul, Tuhan sayang kepadamu bukan karena apa yang kau lakukan. Tapi saya mau beritahu, karena engkau tahu dirimu disayang Tuhan, hormati Tuhan yang mengasihimu. Katakan amin. Ya, karena itu juga, lihat, kalau saudara baca juga dalam Efesus yang pasal yang ke-6, lihat. Ini ayat tentang anak-anak dan orang tua. Lihat Efesus pasal 6 ayat 1. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi kata anak-anak ini bukan hanya untuk anak-anak kecil, ya. Yang namanya anak-anak, saya anak, ya, meskipun umur saya sudah begini, ya, saya anak. Anda mungkin berkata, Pak, saya umur 50. Ya, meskipun umur 50, Anda juga anak, ya. Pak, saya umur 40. Ya, meskipun Anda umur 40, Anda juga anak. Ya. Pak, umur saya 35, Anda juga anak. Pak, umur saya 60. Puji Tuhan orang tua saya masih hidup. Anda juga anak. Ya. Jadi ini bukan anak-anak dalam artian anak-anak kecil, bukan. Yang namanya anak-anak. Lihat firman Tuhan berkata, taati orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, kapan anak-anak bisa taat kepada orang tua? Ayat 2 memberitahu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi tanpa respek orang gak mungkin bisa taat. Ya, ini adalah suatu perintah yang penting. Perhatikan, untuk hormat orang tua itu perintah penting. Apalagi hormat Tuhan, itu juga perintah penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Ya, apa janjinya? Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Bayangin Tuhan bilang begini, kalau ada anak respek kepada orang tuanya, Tuhan bilang, kamu akan bahagia hidupmu dan panjang umur di bumi. Ya. Apalagi kalau engkau respek ke Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Saya bisa dengar kata amin. Apalagi kalau engkau respek kepada Tuhan. Saya mau beritahu anak-anak, siapapun Anda yang merasa anak. Ya, sekali lagi umurmu 50, engkau tetap anak. Saya mau beritahu, hormati ayah ibumu. Karena Alkitab berkata, kalau engkau hormati ayah ibumu, bahagia hidupmu, bahkan panjang umurmu. Dalam bagian Alkitab yang lain dikatakan baik keadaanmu kalau engkau respek orang tuamu.
Ya, apalagi kalau engkau respect ke Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Hari-hari ini banyak anak dengan orang tua bertengkar, nggak lagi saling respect. Ya, ada banyak anak nggak tahu diri, ya, nggak menghormati orang tua. Pak, orang tua saya bodoh, Pak. Orang tua saya tidak berpendidikan. Saya ini berpendidikan. Lah, Anda bisa berpendidikan karena siapa yang membiayai sampai engkau berpendidikan? Kadang-kadang kita lagi sudah nggak anggap orang tua, ya. Karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara, hargai, hormati orang tuamu. Apalagi hormati Tuhan, Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa atas hidupmu. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu sekali lagi, dengarkan 2 hal ini yang saya bagikan kepada saudara. Di masa kesulitan ini, hidupmu tidak ditentukan oleh keadaan, tapi ditentukan oleh firman Tuhan. Ada lagu yang berkata, hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu, oleh perkataan Tuhan. Ya, ditentukan oleh perkataan Tuhan. Yang kedua, dengar baik. Ya, kalau Tuhan suruh engkau lakukan sesuatu, lakukan. Gimana caranya? Lakukan. Yaitu ketika engkau respect Tuhan. Dan kalau engkau bisa respect kepada Tuhan, engkau akan melakukan apa yang Tuhan mau. Tutup Alkitabmu. Mari kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sederhana ini. Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman yang Tuhan sederhana ini memberkati kami, menguatkan kami, bahkan membangkitkan iman kami, bahkan membuat kami respect kepada Tuhan. Ampuni kami kalau kami beberapa waktu yang lalu mungkin tidak respect kepada Tuhan, bahkan kepada orang tua kami tidak respect. Hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Tuhan, kami percaya apapun situasi kami, hidup kami ditentukan oleh setiap perkataan firman Tuhan. Karena itu hari ini kami mau percaya bahwa kami tetap terpelihara di masa sukar ini, di masa pandemi. Kami tetap hidup tidak kekurangan karena Tuhan memelihara kami. Dan mari angkat tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, terima warisan Anda sulung berkat double porsi. Dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Sampai ketemu dalam ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu.